Hai teman-teman, terima kasih telah mampir di video saya kali ini. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai basis data. Lebih tepatnya, saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu tipe data. Yang kedua itu ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang ketiga ada PDM, Physical Data Model. Lalu yang terakhir, saya akan membahas mengenai query atau database language. Yang pertama, tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah sebuah definisi yang menjelaskan jenis data yang dapat disimpan pada setiap kolom sebuah tabel pada basis data. Tipe data pada sebuah sistem database secara garis besarnya dibagi menjadi beberapa tipe utama, yaitu string, numeric, dan date and time. String. String adalah jenis data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa karakter. Berikut adalah beberapa contoh dari tipe data string. Yang pertama ada varchar, yaitu menyimpan karakter yang dimana dapat berupa huruf, angka, ataupun karakter spesial. Yang contohnya dapat dilihat di gambar berikut ini. Di sini terlihat ada abjad A sampai Z yang merupakan huruf. Lalu di sini ada karakter spesial add, dan di sini ada angka. Baik, yang kedua, saya akan membahas mengenai blob atau binary large object, yaitu untuk menyimpan data biner seperti gambar, suara, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada text, yaitu untuk menyimpan data berupa teks. Dan yang terakhir, ada tipe data enum, yang dimana untuk menyimpan beberapa nilai berbeda berupa string, yang dimana setiap nilai tersebut akan dapat dipilih sesuai nilai yang diinginkan. Yang kedua ada numeric. Numeric adalah jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Ada beberapa bagian numeric ini yang secara garis besar dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu integer, yaitu untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat, positif, maupun negatif. Lalu yang kedua ada float, yaitu menyimpan data berupa bilangan pecahan positif dan negatif dengan presisi tunggal. Presisi tunggal itu adalah 7 atau 8 digit setelah angka aslinya, atau 7 sampai 8 digit angka desimal. Lalu yang terakhir ada double, yaitu untuk menyimpan data berupa bilangan pecahan positif dan negatif, sama seperti float, cuma double ini memiliki presisi ganda, yaitu lebih banyak digitnya dibandingkan dengan float, yaitu 15 sampai 16 digit desimal. Lalu yang ketiga ada date and time. Date and time adalah jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. Secara garis besar lagi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada date, yaitu untuk menyimpan data tanggal. Yang kedua ada date time, sama seperti tipe data date. Hanya saja date time ini bisa menyimpan waktu juga. Lalu yang ketiga ada year, yang dimana untuk menyimpan data berupa tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya, digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang pertama ada entitas dari simbol-simbol itu. Yang kedua ada relasi. Ketiga ada atribut. Keempat derajat relasi. Dan kelima garis. Yang pertama entitas atau entity, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Entity atau entitas dilambangkan dalam bentuk kotak di ERD.
Lalu ada relasi. Relasi adalah hubungan antar dua jenis entitas dan dipresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Relasinya ini dilambangkan atau disimbolkan dalam bentuk segi empat dengan bentuk belah ketupat. Lalu ada atribut. Atribut memberi informasi lebih rinci dari jenis entitas yang ada. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data dan jenis-jenis atribut dapat dilihat di sini. Yang pertama ada atribut key, lalu yang kedua ada atribut simple, lalu yang ketiga ada atribut multi-value, yang keempat ada atribut composite, lalu yang kelima ada atribut derivative. Tujuan dari atribut ini yaitu berfungsi untuk mendeskripsikan entitas lebih rinci atau untuk atribut K diberi garis bawah. Nanti kita bisa lihat ya, teman-teman. Atribut ini dilambangkan dalam bentuk oval. Lalu ada derajat relasi, yaitu untuk menjelaskan jumlah maksimum hubungan antar satu entitas dengan entitas yang lain. Derajat relasi ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama relasi one-to-one, yaitu satu dengan satu. Lalu relasi one-to-many, satu dengan banyak. Lalu relasi many-to-many, banyak dengan banyak. One-to-one, seperti yang saya jelaskan tadi, one-to-one yaitu adalah setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, begitupun sebaliknya. Lalu selanjutnya pada one-to-many, yaitu setiap entitas pada himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B, tapi setiap entitas pada B dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Lalu yang terakhir ada many-to-many, yaitu setiap entitas pada himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Begitupun sebaliknya. Baik, kali ini kita akan melihat contoh kasus dari ERD. Di sini kita bisa lihat entitas buku, yang dimana dilambangkan dengan bentuk kotak. Buku ini memiliki atribut K, yaitu ID buku yang menjadi K-nya, kuncinya. Lalu ada atributnya jenis buku, tanggal terbit, judul buku, dan penulis. Lalu di sini ada atribut pegawai, sama, yaitu ID pegawai menjadi key, nama pegawai, alamat pegawai, dan telepon pegawai. Lalu di sini ada anggota, juga sama. Di sini ada ID anggota sebagai atribut key-nya. Di sini ada relasi. Bisa terlihat di sini teman-teman bahwa ini merupakan one-to-many. Satu memiliki banyak. Di sini bisa terlihat ada relasi, yaitu mendata dengan bentuk belah ketupat, yaitu dihubungkan dengan buku. Pegawai mendata buku. Di sini, untuk menjelaskan relasi tersebut, maka dituliskan atau disimbolkan dengan belah ketupat. Di sini, pegawai melayani anggota. Sama, relasinya juga kayak gitu, seperti yang saya simpel. Yang saya jelaskan di sini, anggota menyimpan buku. Di sini, supplier mengirim buku. Baik teman-teman, bisa dilihat di sini contohnya. Pegawai dan anggota ini merupakan one-to-one karena relasinya satu. Yang tadi saya bilang tadi, saya akan memperlihatkan one-to-many. Di sini bisa terlihat ada one-to-many. Buku ini one-to-many dapat dipakai di pegawai, mendata pegawai. Ini pegawai mendata buku dan penerbit memiliki buku. Ini merupakan one-to-many. Baik, saya lanjutkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PDM atau Physical Data Model. PDM atau Physical Data Model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Ada beberapa komponen yang dibutuhkan pada PDM, sama seperti ERD, hanya saja pada PDM ini ada primary key dan foreign key. Apa itu primary key? Primary key adalah file kunci atau kunci utama dari suatu tabel yang menunjukkan bahwa field yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Primary key menjadikan tiap record memiliki identitas sendiri-sendiri yang membedakan satu sama lainnya, atau yang disebut juga dengan unique. Primary key ini dapat disimbolkan dengan PK. Lalu selanjutnya ada foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key adalah satu atribut atau satu set atribut yang melengkapi satu relationship hubungan yang menunjukkan ke induknya. Foreign key ini mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel yang nilainya mengacu pada tabel lain. Jadi, kolom foreign key nilainya harus diambil dari kolom pada tabel lain. Foreign key ini dapat dilambangkan dengan simbol FK. Baik, contoh kasusnya pada PDM. Ini adalah tabel yang saya buat ya teman-teman. Sini terlihat ada masa jabatan, data pegawai, pelayan, langganan, pelayanan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai masa jabatan. Di sini terlihat ada masa jabatan itu terdiri dari PK, foreign key, yang di mana namanya itu adalah ID, masa jabatan, dengan tipe data integer, memiliki panjang 5. Lalu isinya, atributnya ada tahun, year, dengan tipe data year. Di sini saya hubungkan masa jabatan dengan data pegawai. Baik, sebelum saya menjelaskan data pegawai, saya menjelaskan tabel pegawai dulu. Pegawai ini memiliki sama tadi foreign key dengan ID pegawai dengan tipe data integer dengan panjang 5. Di pegawai ini memiliki atribut nama dengan tipe data varchar, yang dimana tuh banyak hal bisa. NIP ini, NIP ini saya menggunakan integer yang khusus sebagai angka. Baik, saya relasikan pegawai ini dengan one to many ke data pegawai dan masa jabatan one to many. Tujuan saya membuat data pegawai ini bertujuan untuk secara kontinu, yang dimana pegawai ini bisa-bisa saja akan tergantikan. Maka di sini saya menaruh masa jabatan sebagai mengetahui apakah data pegawai ini masih aktif atau tidak. Terlihat dari masa jabatannya yang sesudah dan sebelum. Lalu pegawai dan pelayan saya taruh jadi satu di tabel pelayanan, yang dimana ada tipe data date time dengan waktu itu yang bertujuan untuk memberitahu kapan pelayanan itu dilakukan. Di sini pelayanan ini mengetahui siapa yang melayani para pelanggan yang ada pada waktu itu. Oh ya, saya sempat hampir saja melupakan langganan. Di sini langganan ini adalah sebuah jenis dari pelanggan itu. Nanti saya jelaskan dalam bentuk data. Data ini merupakan isi dari tabel ini. Contohnya tahun. Tahun ini adalah sebuah kolom. Dan datanya itu adalah 2019, 2020, 2021. Sama seperti tipe data foreign key atau ID datanya atau ID-nya, saya memiliki kolom ID dan datanya tuh 1, 2, 3 gitu. Contohnya pada masa jabatan,
Pada edi 1 masa jabatan, yaitu tahun 2019, edi 2 2020, edi 3 2021. Tujuan pembuatan edi ini untuk mempersingkat penulisan dari pengisi database-nya agar lebih cepat dan juga agar tidak salah pada saat penginputannya. Di sini bisa terlihat relasi-relasi yang ada dari data ini ke sini. Bisa lihat masa jabatan itu disambungkan ke data pegawai yang dimana ada mata jabatan in, saya simbolkan atau tuliskan in, yaitu masa jabatan masuknya, yaitu 1, dan outnya saya gunakan 6, yaitu tahun 2025. Bisa dilihat siapa itu pegawainya, IDP-nya tuh 1, bisa dilihat IDP 1 yaitu dengan nama pelayannya, pegawainya maksud saya, yaitu dengan nama AD dengan NIP 2000123. Dia masuk pada tahun 2019 dan berakhir pada 2025. Sedangkan pada ID pegawai 2 yaitu Biju dengan NIP 2000124 yang bisa dilihat di pojok kanan atas tuh data tabel pegawainya jika tidak terlihat. Di situ terlihat ada 2, dia masuk pada ID 2 pada tahun 2020 terlihat di masa jabatan dan jika dia belum keluar out, saya simbolkan 0. Yaitu menandakan bahwa pegawai itu masih aktif dan belum keluar. Lalu di sini ada yang terakhir, ada pelayanan, yang dimana untuk mengetahui siapa yang melayani dari pelanggan-pelanggan yang ada. Coba kita lihat di sini. Di sini ada pegawai 2 melayani ID pelanggan 1, yang dimana 2 itu Biju melayani Budi. Pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2020 pada jam 10:15. Dengan dibuatkannya seperti ini, databaser akan terlihat gampang masukin datanya dan juga tepat meminimalisir kesalahan dari databaser atau seseorang yang ingin menginputkan data mereka. Baik, yang dari PDM ini saya akan beralih pada query. Apa itu query? Tepatnya query SQL adalah sintak atau perintah yang dipakai untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database SQL. Yang pertama pada query ini ada DDL. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur objek database dalam database. DDL ini ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama create. Dalam create itu terdapat create database berfungsi untuk membuat database baru. Ada create function berfungsi untuk membuat fungsi pada database. Lalu yang ketiga ada create index yaitu berfungsi untuk membuat indeks pada database. Lalu yang terakhir pada create yaitu create procedure yaitu berfungsi untuk membuat prosedur pada database. Lalu yang kedua ada alter, yaitu perintah yang digunakan untuk membuat struktur dari sebuah tabel. Lalu yang terakhir dari DDL ini yaitu yang pertama drop database, yaitu perintah yang berfungsi untuk menghapus database. Contohnya drop database, drop namanya pertama, lalu strip database, drop nama database. Itu intinya dari drop database. Lalu yang kedua ada drop tabel, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus tabel pada database. Lalu yang kedua ada DML. DML atau Data Manipulation Language adalah sekumpulan elemen sintak yang mirip dengan bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk memanipulasi data. Misalnya memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada dalam database. Baik, DML terbagi menjadi 4. Yang pertama ada select, yaitu perintah yang paling sering digunakan pada SQL, sehingga kadang-kadang istilah query ini dirujukan pada perintah select.
Sebenarnya, select ini digunakan untuk menampilkan dari satu data atau lebih yang biasanya dalam sebuah basis data yang sama. Lalu yang kedua ada insert, yaitu digunakan untuk menambah data baru. Yang ketiga ada update, yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Lalu yang terakhir pada DML ini adalah delete, yang digunakan untuk menghapus sebuah data. Baik, kita akan lihat langsung bagaimana contoh penerapan dari query ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberi contoh langsung query-nya pada command prompt atau CMD dengan cara yang pertama, kita login di MariaDB atau MySQL dengan cara cd.2. Setelah itu, cari exampp, ketikkan exampp, maaf di sini harus ada cd-nya harus. Lalu ketikkan cd MySQL, baru cd bin. Pada saat di sini kita login dengan cara MySQL min u root. Di sini terlihat sudah login. Lalu cara keduanya, lalu selanjutnya maksud saya yaitu kita menggunakan DDL. Yang saya jelaskan pertama ya ini DDL ya kali ini teman-teman. DDL yang pertama itu kan ada create, alter, dan yang kedua baru yang terakhir ada drop. Pertama kita harus create yaitu database, create database contoh. Maaf teman-teman, ternyata contoh sudah ada. Saya gunakan yang lain. Create database contoh query, contoh data. Agar lebih mudah, kita pakai saja. Ternyata tidak mau, guys. Ternyata di sini ada kesalahan databases. Tidak boleh menggunakan S ya, guys. Pertama kita harus pakai create database. Lalu contoh data. Di sini mau ya, teman-teman. Lalu untuk membuat kolom, maksud saya membuat tabel pada dalam database itu, pertama-tama kita harus gunakan database itu dengan cara use database. Maksud saya choose contoh data. Langsung saja choose contoh data. Di sini sudah terlihat sudah mau. Yang pertama kita pakai buat kolom dengan cara create tabel seperti database, tapi di sini kita gunakan tabel, create tabel data 1. Di sini kayak gini caranya, tabel data 1 buka kurung untuk mengisi kolom-kolomnya. Yang pertama di sini ada contohnya nama. Nama itu menggunakan varchar karena dia termasuk huruf juga. Di sini kita diberi panjang 20 karena nama itu panjang biasanya. Lalu di sini kita gunakan NIM, nomor induk mahasiswa dengan tipe data integer, panjangnya 5. Nah, di sini selesai saja. Saya terlihat di sini berhasil untuk menampilkan tabel tersebut. Apakah berhasil tidak? Kita bisa lihat tabel. Ternyata sudah ada data 1. Coba kita lihat isinya dengan cara dex data 1. Ya, terlihat di sini sudah ada fieldnya dengan nama, kolomnya dengan nama, lalu ada NIM dengan tipe data varchar 20 dan NIM itu integer 5. Ada kosong di sini dan tidak ada key. Ini bukan atribut foreign key dan primary key. Di sini kita ingin menambahkan ID ini foreign key di sini. Cara pertama yang kita lakukan yaitu alter nama tabelnya, lalu tabelnya ini dulu. Lalu kita inputkan ID primary key dari data 1.
ID data 1, baru tipe datanya pastinya integer dengan panjang 5, langsung gunakan primary key auto increment gitu ya teman-teman. Semoga mau. Alter tabel ID, alter tabel nama, tipe data, primary key, auto increment. Ternyata di sini ada salah, maaf teman-teman. Ini ada salah, auto increment. Coba kita ulang lagi. Alter tabel dari data 1. Namanya kita lupa inputkan ya teman-teman. Mohon maaf. Add kolomnya, yaitu dengan cara ID add 1. Jadi itu kita salah teman-teman, mohon maaf. ID add 1. Saya lupa mengisinya, mohon maaf teman-teman. Dengan cara baru masukkan tipe datanya 5, primary key, auto increment. Semoga mau ya teman-teman. Bisa dilihat di sini mau query-nya. Kita lihat DX-nya sekarang. Di sini terlihat sudah ada primary key. Lalu yang terakhir di DDL yaitu drop. Kita langsung saja drop tabel data 1. Di sini sudah terlihat dropnya kosong. Kita cek sekarang apakah masih ada tabelnya. Show tabels. Ternyata kosong. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DML. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai DML. Di DML itu terdapat select, insert, update, dan delete. Yang pertama kita harus tahu cara melihatnya yaitu select. Dengan cara select, habis itu from, habis itu nama tabelnya yaitu contoh yang telah kita buat. Di sini terlihat ada satu data yaitu Udin. Dan ini kita ingin menambahnya dengan cara insert, yaitu dengan cara insert into. Habis itu di sini ada nama tabelnya contoh. Sebenarnya di sini kita bisa menuliskan, mengetikkan dex-nya atau kolom-kolomnya, tapi saran saya agar lebih cepat kita harus maksud saya saya menyarankan untuk mengetik values langsung dengan mengisi datanya. Kita isi datanya dulu, data 2, namanya city. Maaf teman-teman, harus ada titik 2 di sini. Lalu di sini ada datanya 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Kita sudahi saja, semoga berhasil ya teman-teman. Berhasil ternyata. Kita lihat sekarang lagi, select from contoh. Lihat di sini ada 2. Sekarang kita akan menghapusnya dengan cara delete from nama tabelnya yaitu contoh tadi dengan nama contoh. Lalu di mana, where. Habis itu kita tulis dex-nya, nama, yaitu dengan nama Udin. Bisa lihat ini caranya untuk menamanya dengan nama Udin. Semoga berhasil ya teman-teman. Ternyata di sini error. Baiklah, saya ulang lagi.
Di sini harus ada teman-teman tanda agar nilai. Ternyata berhasil teman-teman. Kita lihat lagi. Select from nama tabel contoh. Bisa lihat di sini udah terhapus, hanya City saja. Selanjutnya kita ingin mengupdate City ini. Update. Lalu pencet set. Update nama tabel, maksud saya nama tabelnya contoh. Baru set. Lalu dex-nya di sini kita ganti saja ke kata namanya, maksud saya namanya set nama. Kita ganti titik 2 dulu di sini dengan namanya soto. Semoga berhasil ya teman-teman. Baik, sudah terganti. Kita lihat lagi. Select from contoh. Baik, di sini sudah terlihat namanya soto. Baik, sekian penjelasan DML dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan kata terima kasih.